Alhamdulillah, Bapak-bapak, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak pernah dipakai atau dijemput atau dipanggil, mungkin kebanyakan dari kita nggak pernah dipanggil dan diundang oleh presiden. Ada yang pernah ke istana langsung, Pak? Ketemu presiden? Bapak kalah sama rusa di Bogor. Rusa di istana Bogornya bisa masuk istana, Pak. Kita ini nggak pernah, saya lah khususnya lah, saya nggak tahu, mungkin bapak-bapak ada yang pernah ketemu langsung, nggak ketemu langsung sama presiden. Karena nggak punya jabatan mungkin, karena mungkin nggak punya channel, karena mungkin belum ada jasa yang besar sekali sehingga harus dipanggil Pak Presiden. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta presiden dan penguasa presiden, ternyata dengan segala kekurangan kita, dengan segala aib yang kita miliki, dengan segala dosa yang pernah kita lakukan, bersedia untuk memanggil kita ke istananya. Nabi SAW riwayatkan, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, Al-masajid buyutullah fi ardi. Masjid-masjid adalah rumah-rumah, istana-istananya Allah di muka bumi. Fahaqqun 'alal mazur an yukrima zairahu. Maka wajib bagi Allah yang dikunjungi untuk memuliakan tamu-tamunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di taman-taman surga di dunia sekarang ini. Besok Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala ini masih pakai kita ini, Pak. Padahal mungkin ini ya. Mungkin ada yang lebih kaya dibanding kita, tapi nggak digerakkan oleh Allah ke masjid. Mungkin ada yang lebih pintar daripada kita, tapi tidak Allah pakai untuk sholat jamaah. Mungkin ada yang lebih sehat daripada kita, tapi nggak Allah gerakkan untuk ikut zikir dan maulid bersama. Maka ini murni, betul-betul, sekali lagi tekankan, benar-benar karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita paling pintar di pedati, bukan karena kita paling kaya, paling ganteng, kayaknya ganteng, wallahu alam lah ya maksudnya ya. Ini muka-muka akhirat semua ini, makan, masya Allah ini kan. Jadi kita ini syukur ke Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini ditambah terus, Pak. Jadi saya pernah ditanya sama seorang murid, bagaimana ini ya, saya udah ngaji, saya udah sholat, saya udah memakmurkan musola dan masjid, tapi kayak-kayaknya, ini kata murid saya nih, kok kayak-kayaknya aneh, saya masih hidup gini-gini aja. Katanya ini, gini-gini aja itu. Maksudnya gini-gini aja tuh gimana? Iya. Maksudnya untuk rezeki mah ya nggak kaya-kaya amat gitu ya. Emang nggak kaya sama sekali, bukan amat lagi nih. Terus kemudian untuk masuk kerja juga sampai sekarang masih keluar masuk, kadang kerja kadang enggak katanya. Jadi saya bilang langsung ke murid saya itu, ente kamu istighfar langsung ke Allah, taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Kau kenapa taubat, Ustadz? Iya, karena kamu memandang bahwa nikmat dunia lebih besar daripada nikmat akhirat. Nikmat sholat itu jauh lebih mulia, lebih besar, lebih agung, lebih mahal daripada dunia dengan seisi-isinya. Kalau sholat 2 rakaat sunnah subuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, itu Nabi yang bilang, dan Nabi nggak pernah bohong. 2 rakaat sunnah subuh itu nilainya kalau di harga lebih mahal daripada dunia dengan seisi-isinya. Itu baru sholat sunnahnya, Pak. Gimana sholat subuhnya? Gimana sholat jamaahnya? Ketika memandang sesuatu yang tidak dipandang, memandang besar sesuatu yang dihinakan oleh Nabi, dunia. Memandang sesuatu hina, memandang hina sesuatu yang dibesarkan oleh Nabi, akhirat. Maka ini perlu istighfar.
Takut khawatir justru nikmatnya Allah cabut karena nggak merasa syukur. Saya bilang, gimana kalau nanti dibalik sama Allah nanti? Dikasih kaya, dikasih seneng, dikasih rumah mewah, tapi nggak dikasih sholat, tapi nggak dikasih ngaji, tapi nggak dikasih ke musola lagi. Allah campakkan itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu pernah ada di kitab, diceritakan dalam sebuah kitab, pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan kenikmatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, qad asak, ini hambamu ini senantiasa maksiat terus kepada Engkau. Tapi kenapa kok hidupnya enak? Kemudian kesehatannya juga prima, bagus. Kemudian keluarganya pun juga tenang-tenang aja. Kok kayak nggak ada azab apa-apa dari Engkau ini?" Seolah-olah begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, ahlan wa sahlan bil Habib Mahir. Wahai Musa, alam asluk minhu halawata dzikri wa ladzata munajati." Jadi kata Nabi Musa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, azabku itu berupa, bukankah aku selama ini tidak memberikan kepadanya kenikmatan zikir mengingatku? Sudah tidak lagi lezat untuk berdoa, bermunajat kepadaku. Itu adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala." Alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah. Panjang umur, sehat barokah. Terusin. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Idzin habiban. Maka kita harus melihat sesuatu yang dibesarkan Allah itu besar. Sesuatu yang dihinakan Allah itu hina. Kita belajar untuk membesarkan sesuatu yang dibesarkan Allah. Di antara perkara yang dibesar-besarkan Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, di WC, di sebahagian WC itu pakai keramik. Dan banyak mungkin WC-WC kita pakai keramik. Di masjid kita pun juga ini pakai keramik. Tapi beda sekali. Keramik yang di WC diinjak-injak pakai sendal, dikencingin dan diberakin. Keramik yang di masjid dicium-cium ketika sujud. Kenapa Allah muliakan keramik yang di masjid? Ada kaitannya dengan agama. Quran sama koran sama-sama kertas. Tapi Quran, kertas yang ditulis di dalamnya ayat Quran dan berkaitan dengan agama, Allah muliakan. Megangnya aja tidak boleh tanpa wudhu, la yamassuhu illal mutahharun. Tapi koran, sampai pedagang korannya aja dilempar-lempar kalau narok, Pak, di rumah-rumah. Karena nggak ada kaitannya dengan agama. Maka sesuatu yang berkaitan dengan agama ini harus dimuliakan. Pandangan kita kepada sesuatu yang berkaitan dengan agama harus betul-betul membesarkan dan ta'zim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Segala sesuatu yang menjadi simbol-simbol agama, syiar-syiar agama, maka dia orang yang memuliakannya, tanda dia bertakwa. Begitu pula yang berkaitan dengan Nabi, Bapak. Nabi SAW itu dipuji Allah seluruh tubuhnya, seluruh segala hal yang ada pada dirinya, sifatnya, akhlaknya. Maka Nabi SAW
disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah nggak bilang sungguh ada pada ibadah Rasulullah contoh yang baik. Enggak. Allah nggak bilang sungguh ada pada akhlaknya Rasulullah SAW contoh yang baik. Tidak. Allah nggak bilang sungguh ada pada perekonomian Rasulullah SAW contoh yang baik. Tidak. Yang Allah bilang fi Rasulillah, umum. Sungguh ada pada semua diri Rasulullah. Mau itu akhlaknya, mau itu ibadahnya, mau itu kebiasaannya, mau itu makanannya, mau itu pakaiannya, mau itu sandalnya, mau itu bahkan ulama hadis itu kalau tidak Imam Qustulani itu dalam Mawahib Laduniyah itu sampai membahas bagaimana ketiaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah riwayat-riwayat Nabi tentang ketiaknya, Pak? Siapa nih sekarang ini yang artis yang dibahas sampai keteknya dibahas? Coba ini, coba kira-kira siapa ini? Tidak ada. Semua Rasulullah SAW dari diri Nabi itu bisa jadi uswatun hasanah, bisa jadi contoh. Ini yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka mencontoh Nabi, mereka taat kepada Nabi tanpa tapi. Contoh sederhana ini, Pak, ya. Ini kayu apa ini, Pak? Ini kayu ajaib ini. Ini kayu siwak, ini kayu ajaib ini, Pak. Nabi SAW itu kalau pakai kayu, kalau pakai sikat gigi, siwak, pakai kayu namanya kayu arok. Ini kayu arok namanya. Dalam riwayat, Nabi SAW katakan juga, az-zaitun siwakul anbiya. Kayu zaitun yang warnanya hitam, biasanya sebagian ada yang pakai kayu siwaknya warna hitam. Itu adalah siwaknya para Nabi. Tapi Nabi pakai kayu arok. Ini kayu arok namanya ini ya. Yang biasa dijual-jual itu kayu arok ini. Murah, Pak. Tapi luar biasa ini Nabi SAW ini. Hikmah di dalamnya. Sampai sekarang, Pak, sekarang ini, Pepsodent aja ada mengandung kayu siwak, coba, Pak. Padahal Pepsodent punya orang kafir, Pak. Tapi yakin dia dengan siwak, mengalahkan keyakinan kita dengan siwak. Ini aneh ini kan. Umat Nabi ini belum yakin sama siwaknya. Pepsodent udah yakin. Bapak nggak percaya silakan ke Alfamart, Indomaret. Al-Fatihah juga nggak apa-apa ini. Cari sendiri. Pasti ada mengandung. Sampai saya pernah ngelihat, Pak. Ini saya pernah ngelihat di TV, ngelihat Allah lihatkan lah gitu ya. Krim ekonomi, Pak. Buat nyuci baju mengandung kayu siwak, antibakterial alami. La ilaha illallah. Sampai cuci baju, sabun cuci baju mengandung siwak karena mengandung antibakteri. Kira-kira sahabat ngerti nggak yang namanya bakteri? Nggak ada. Para sahabat nggak perlu dengan alasan-alasan. Pokoknya Nabi pakai. Sayyidina Khalid, Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu, itu beliau sampai ngikutin Nabi cara naronya. Ngelihat Nabi SAW bawa siwak tuh begini. Naronya di kuping, riwayat Bukhari. Saya nggak bohong ini. Sayyidina Zaid bin Khalid tuh ngikutin Nabi, naronya juga di kuping. Saking takut hilang. Paham ya? Jadi kalau kita, Bapak hebat kalau bisa menjaga kayu siwak 1 tahun, top. Kalau bisa. Fakta dan hakikatnya berbicara, nggak lama, paling sebulan hilang, paling sebulan ketinggalan, entah nggak tahu di mana. Oh, siwak mana? Ya, benar saudara? Nah, benar itu kata. Tapi kalau handphone ketinggalan, la ilaha illallah, musibah. Udah sampai Sukabumi balik lagi ke Pedati. Dulu Al-Imam Asy-Syibli, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Imam Syibli itu beliau ini pernah suatu ketika mau sholat, lupa bawa siwak, Pak. Kelupaan bawa siwak. Akhirnya ngelihat nyari orang yang bawa siwak. Kata beliau, bi'li ashtari minka, saya beli dari kamu. Ini siwak, ada siwak bi alfi dirham, 1000 dirham. 1 dirham sekarang, Pak, itu sekitar 80.000. Kali 1000 berapa? Sekelas Innova tuh, Pak. Innova bekas maksudnya. 1 siwak berani. Jadi kata yang jual, kesenangan yang jual, siapa yang nggak mau?
Jadi kata yang jual, Syekh, Kiai, ini kebanyakan, tapi seneng. Ini kebanyakan, Syekh. Kata beliau, kamu memandang dunia besar, memandang perkara akhirat kecil. Dengan 2 rakaatani bisiwak, 2 rakaat pakai siwak, tapi 2 rakaat doang pakai siwak, khairun min 70 rakaatan bighairi siwak. Lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. 2 rakaat, Pak. Tadi Bapak sholat qobliyah subuh, sholat subuh 2 rakaat, tapi alhamdulillah tadi kita punya ustadz, kita punya kiai pakai siwak dulu. Itu 2 rakaatnya lebih besar daripada 70 kali subuh. 140 rakaat. Bapak kita ini tarawih yang 20 rakaat aja udah lemes, Pak. 20 rakaat ngikutnya sih masjid, nyari masjid yang 20 rakaat. Tapi 8 rakaat habis itu ngilang. Gimana mau sholat 70 rakaat? Allahu Akbar. Tapi Nabi SAW sayang sama umat. Pakai siwak aja itu bisa membuat berkali lipat ganda. Sebelum meninggal dunia, dalam riwayat Bukhari, sebelum meninggal dunia, yang Nabi minta itu siwak, Pak. Yang Nabi minta itu. Sayyidah Aisyah lagi mangku Rasulullah SAW. Terus kemudian Nabi SAW minta kepada Sayyidah Aisyah siwak. Karena mau ketemu Allah. Jadi ketika itu, Nabi SAW minta siwak, Sayyidah Aisyah lagi nggak bawa siwak. Sayyidah Aisyah minjem punya adiknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman, kamu bawa siwak, bawa. Pinjam. Terus dikunyah dulu sama Sayyidah Aisyah. Dikunyah biar agak lembut siwaknya. Baru disiwakin ke mulutnya Rasulullah SAW. Makanya akhir hayat hidup Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah dengan penuh bangganya, akhiru makana Rasulullah SAW ya'ish fid dunya. Akhir Rasulullah SAW hidup di dunia itu baina sadri wa hijri, di antara dada dan pangkuanku. Terakhir Nabi SAW meninggal dunia di pangkuan Sayyidah Aisyah. Wa akhiru ma yadkhulu jawfa Rasulillah, yang paling terakhir masuk ke dalam rongganya Nabi, riqi, air ludahku, kata Sayyidah Aisyah. Karena disiwakin. Setelah siwak, baru Rasulullah bilang ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Aku memilih bersama Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Baru Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Tapi kata ulama, akhirnya diambil istinbat, diambil kesimpulan sama ulama, bahwa siwak ini Bapak mempermudah orang meninggal dunia. Kalau nggak mau lama-lama sakaratil mautnya, yang seperti sayatan 70 pedang dalam riwayat Baihaqi, atau di dalam kitab Al-Tadhkirah Imam Qurtubi, itu seperti disayat-sayat 70 pedang, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kita nggak mau lama-lama kayak gitu, pakai siwak ini, Pak. Sebagaimana Nabi SAW pakai siwak. Dan memudahkan mengucap La ilaha illallah ketika akhir hayat. Ini dengan siwak ini. Ini siwaknya. Para sahabat nggak pakai tapi-tapi kalau disuruh Nabi, ataupun juga dicontohkan Nabi. Suatu ketika ini sampai jam berapa ini, Ustaz? Sampai habis ya, udah ya waktunya. 6 menit katanya ya. Ini baru 1 siwak doang ini ya. Saya mau baru itu mukadimah itu badal tadi. Jadi kita inginnya bagaimana setelah tablik akbar, tablik asghar atau yang lainnya ini, kita ingin agar masjid-masjid kita, musola-musola kita makmur. Kita ingin agar sholat berjamaah hidup. Sebagaimana para sahabat diperbaiki akhlaknya, imannya oleh Nabi melalui masjid. Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, katakan, La tasluhu hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Umat ini tidak akan bisa beres, tidak akan bisa jadi baik, kecuali dengan cara Rasulullah memperbaiki generasi awal-awal dari umat ini. Bagaimana Nabi SAW memperbaiki awal generasi awal ini? Memperbaiki hubungannya dengan masjid. Tatkala Nabi baru datang ke Madinah, Yathrib ketika itu, yang Nabi pikir, Nabi nggak pikir rumah bahkan, Pak. Nabi nggak punya rumah. Rumahnya numpang sama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Terus Nabi langsung pikir kepada, pikirnya adalah masjid. Karena Bani Najjar itu adalah di Yathrib itu yang punya tanah. Madinah itu adalah
saudara-saudara Nabi dari pihak ibu, maka atau dari pihak nenek, maka Rasulullah SAW kata, ya Bani Najjar atabi'uniha hadzal ard. Kalian mau nggak jual ke saya tanahnya ini, saya mau beli. Padahal Nabi nggak bawa apa-apa hijrah. Cuma Nabi beraniin, saya mau wakafin tanah, mau bangun masjid. Mau jual nggak ini Bani Najjar? Saya jual ini tanah. Kata Bani Najjar, la wallah, demi Allah kami nggak bakal jual. Kami langsung infakkan, wakafkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketika itu padahal tanahnya Pak, ini tanah Masjid Nabawi, dulunya itu kuburan Pak. Kuburannya digusur, ada pohon-pohon kurma dijadiin tiang-tiang masjid, pelepah-pelepah kurmanya jadi atap-atap masjid. Cuman begitu doang Nabi SAW. Tapi masjid yang gak bagus menurut pandangan orang sekarang, yang gak mewah, tapi dalamnya memancar sinar-sinar agama. Di dalamnya dibentuk iman-iman para sahabat. Di dalamnya generasi-generasi terbaik. Orang-orang paling pintar yang paling tidak pernah kalah oleh musuh. Ini dari mana Pak? Dari masjid. Maka oleh karena itu kita inginkan setelah pengajian-pengajian ini, setelah tablik kabar ini, pengajian-pengajian di masjid semakin ramai. Amin. Pengajian-pengajian di musola semakin ramai. Amin. Sholatnya 5 waktu dijaga. Benar-benar Pak. 5 waktu dimanapun kita berjamaah. Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaidiniyah katakan, saya tidak pernah menemukan satu riwayat pun. Yang ngomong bukan saya, kalau saya nggak ada apa-apanya. Habib Abdullah Al-Haddad katakan, saya tidak pernah menemukan riwayat satupun yang menyatakan Nabi sholat fardu, sholat wajib sendirian, nggak berjamaah. Nggak ada riwayatnya Nabi sholat fardu sendirian, nggak ada. Nabi pasti sholatnya berjamaah. Bahkan ketika mau perang, kita di dalam kitab-kitab fikih ada kitab Sholatul Khauf, faslun fi Sholatil Khauf, sholat ketika takut, sholat ketika perang, tetap berjamaah Pak. Mestinya kan begini, ini mau perang, daripada repot-repot udah sholat masing-masing dah, kita mau menuju atau menunggu musuh. Tapi enggak, diatur sama Nabi bagaimana nanti softnya, bagaimana nanti rukuknya, mana yang jaga terlebih dahulu. Panjang lebar urusan, padahal ini mau perang, tapi tetap menjaga sholat jamaah. Kenapa Pak? Karena tanpa sholat berjamaah tidak ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Ada satu riwayat pernah saya temukan, Nabi berjamaah di rumah. Satu riwayat aja. Ketika itu Nabi lambat datang ke masjid, terus kemudian orang-orang udah keburu sholat. Karena Nabi mendamaikan suatu kaum jauh di sana, maka orang-orang udah selesai sholat. Datang ke masjid selesai. Kalau nggak salah riwayat Ibnu Sa'ad, dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Maka Nabi SAW datang ke rumah, minta sholat berjamaah bareng istrinya di dalam rumah. Tapi tetap sholat jamaah Pak. Nggak pernah Nabi meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan Nabi SAW berani mengatakan, la yatakhallafu anha illa munafik ma'lumun nifaq. Tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, melainkan orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Ini kita khawatir sekali Nabi SAW. Sampai Nabi bilang, ala uharriqanna buyutahum. Saya ingin sekali ngumpulin orang-orang sholat berjamaah di masjid. Saya keliling kampung, keliling pedati, pengen nyari orang-orang yang nggak berjamaah di masjid. Saya bakar rumahnya. Yang ngomong ini siapa Pak? Nabi Pak. Jadi kita tidak ingin nanti bertemu dengan Nabi SAW di Telaga Kautsar tidak diakui sebagai umatnya Nabi SAW. Maka kita jaga sholat berjamaah kita dan juga kajian-kajian yang diadakan di mana-mana tempat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.